Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Gianto, CGP Angkatan 10, mau memberikan demonstrasi kontekstual modul 1. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pedoman utamanya adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo maksudnya adalah kita sebagai pendidik berada di depan menjadi contoh untuk anak didik kita. Ing madya mangun karsa, kita membersamai murid, memberikan semangat dan tuntunan untuk menggapai cita-citanya. Tutwuri handayani artinya kita di belakang memberikan dorongan, semangat, dorongan untuk murid supaya maju. Adapun potret pendidikan di Indonesia pernah terjadi dua hal, yaitu dulu ketika zaman penjajahan, pendidikannya itu berpusat pada guru. Artinya, semua informasi, sumber pengetahuan, semuanya adalah dari guru, teacher center. Sedangkan datangnya Ki Hajar Dewantara mengubah teknik lama tersebut, yakni pendidikan yang berpusat pada guru menjadi pendidikan yang berpusat pada murid, yang menghargai murid, yang menyelami keinginan murid dan kebutuhan murid. Asas dari pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah merdeka batin, berpaku pada kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki oleh murid, menuntun murid. Artinya, kita sebagai pendidik harus menjadikan murid itu gembira, bahagia, sejahtera, terselamatkan batinnya, tidak tertekan. Menuntun kekuatan diri yang ada pada murid, yaitu kekuatan kodratnya, untuk dikembangkan, digali potensinya sehingga maksimal hasil belajarnya. Menuntun murid artinya kita hanya menuntun apa yang ada dari murid, kita tuntun untuk mencapai apa jalannya. Pendidikan yang menuntun artinya semacam seorang petani. Pendidikan adalah petani atau tukang kebun. Anak-anak adalah biji tumbuhan yang disemai. Anak-anak bagaikan bulir jagung yang ditanam. Bibit jagung yang kurang baik dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Bibit jagung yang ditanam oleh Pak Tani tentu nanti hasilnya akan berbuah jagung, tidak akan berbuah yang lainnya. Demikian pula jika bibitnya adalah padi, kita perlakukan apapun maka hasil akhirnya adalah muncul padi. Jadi kita tidak bisa merubah padi menjadi jagung atau jagung menjadi padi. Kita hanya bisa melakukan semaksimal mungkin melakukan perawatan terhadap benih tersebut, yaitu anak di kelas kita, supaya apa yang menjadi kodratnya itu terbuka, tumbuh dengan baik, sebagaimana Pak Tani merawat bibit atau benih jagung dengan baik, disirami, dipupuk, dirawat setiap harinya, maka akan tumbuh jagung yang bagus. Demikian juga jika bibitnya adalah padi, Pak Tani cukup merawatnya, memupuk, menyirami, membasmi hamanya, maka supaya apa? Nanti tumbuhnya padi itu maksimal, bagus. Jangan berharap padi untuk tumbuh jagung, jagung bertumbuh padi, karena itu bukan kodratnya. Begitu juga pada anak didik kita. Kita tidak bisa mengubah anak kita menjadi yang kita inginkan, namun yang perlu kita lakukan adalah memunculkan potensi atau kodrat yang ada dalam dirinya itu tumbuh dengan baik dan kita kawal itu. Pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang penting yang lainnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Alam dan zamannya. Sekarang zamannya teknologi, maka kita harus menyesuaikan agar anak itu menikmati apa yang kita lakukan, menikmati pembelajaran dengan kita. Alamnya pesisir, kita harus mengikuti.
alamnya pegunungan, kita harus mengikuti, pembelajaran kita harus mengikuti sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tujuan dari pendidikan adalah membangun budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jadi inti dari pendidikan pembelajaran adalah membangun budi pekerti, karakter dari murid-murid kita, sehingga lahirlah generasi yang kuat, mempunyai budi pekerti yang baik, berkarakter yang unggul, yang tidak melupakan budaya dan jati diri bangsanya sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zaman yang ada di negara kita. Pendidikan menekankan pentingnya nilai-nilai luhur seperti kesederhanaan, kejujuran, keadilan, dan kesetaraan. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, kesederhanaan itu merupakan hal yang paling penting. Kejujuran, keadilan, dan kesetaraan. Siapapun dia, anak dari orang miskin, orang kaya, rakyat biasa, atau pejabat, semuanya berhak mendapatkan pendidikan dengan kesetaraan, tidak boleh dibeda-bedakan. Tidak seperti zaman penjajahan dulu, yang boleh menerima pendidikan hanya mereka yang dari golongan orang-orang mampu, sedangkan rakyat biasa yang tidak punya kemampuan tidak ada ruang untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Maka Ki Hajar Dewantara melakukan perubahan. Pendidikan harus diterima oleh semua pihak. Anak, kesetaraan semuanya harus ada, semuanya harus mendapatkan pendidikan yang baik sesuai dengan kodratnya. Pendidikan yang berkualitas dan berbasis pada nilai-nilai luhur sesuai kodrat alam dan zamannya. Kodrat alam siswa di daerah pesisir seperti Jepara harus diperhatikan dalam memberikan pelajaran terhadap siswa. Zaman pun terus berubah, maka kita sebagai pendidik harus mau berubah sesuai dengan kodrat zaman yang dilalui oleh siswa. Berikut adalah contoh gambar yang mencerminkan pemikiran dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Membangun budi pekerti, membangun budaya positif, membiasakan siswa untuk bersalaman dengan gurunya ketika masuk dan ketika selesai jam pelajaran. Penerapan yang saya lakukan di sekolah saya, pembelajaran yang sesuai dengan prinsip pemikiran dari Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang sesuai kodrat alamnya. Contohnya adalah siswa dengan tema kebudayaan Jawa menerapkan praktek tata upacara adat manten yang sesuai dengan daerahnya, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan penafsirannya. Adapun penerapan dari prinsip Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zamannya, saya terapkan di sekolah saya. Yang sudah saya lakukan adalah dalam penerapan teknologi, penggunaan HP, komputer, WiFi, internet. Jadi semua tugas yang dikerjakan, semua kegiatan pembelajaran, semua rekamannya KBM setiap harinya itu direkam dan dimasukkan dalam Google Drive supaya tertata, tersimpan, dan terdokumentasikan. Demikian pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.